Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, adik. Mari silakan masuk. Selamat pagi, silakan masuk. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya, silakan masuk. Silakan duduk. Mari masuk. Ya, mari. Silakan duduk semuanya. Baik, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Terima kasih duduknya sudah nyaman. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih karena sudah menghadiri undangan untuk kita bertemu untuk konferensi kasus kita kali ini. Baik, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, konferensi kasus kita, alangkah baiknya kita mulainya dengan doa. Setelah kita menyiapkan hati kita berdoa menurut dalam kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya untuk menghadiri konferensi kasus kita pada hari ini. Jadi sebelumnya tujuan kita pada hari ini adalah kita ingin mendalami secara lebih menyeluruh mengenai masalah yang dihadapi oleh RA itu sendiri. Jadi mungkin saya akan menyampaikan sedikit. Di sini saya sebagai selaku guru BK atau konselor sekolah di sini, saya akan menjelaskan gambaran masalah terkait dengan yang dialami oleh anak RA kita ini sendiri. Yang pertama di mana bahwa RA ini lebih perilaku konsumtif, mencoloknya, sering beli barang-barang mewah, kelihatan di sekolah. Kemudian yang kedua, dia terlibat pinjaman online. Kemudian yang ketiga, dia menyalahgunakan dana beasiswa yang didapatnya dari sekolah. Kemudian yang terakhir, dia prestasi akademiknya semakin menurun akhir-akhir ini. Dan juga tujuan kita pada hari ini adalah kita ingin mencari tahu, mendalami masalah yang dialami oleh anak kita RA ini. Baik, sebelum itu saya ingin kita memperkenalkan diri kita masing-masing dulu. Mungkin dari orang tua RA, kemudian dari saudari teman RA, kita masing-masing memperkenalkan diri. Sebelum itu saya akan mengenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Patricia. Sudah Gere, saya selaku guru BK konselor di sini. Bisa disapa Ibu Patricia. Baik, silakan Bapak memperkenalkan diri. Baik, nama saya Nikiforus Difriko Kifan. Saya adalah bapak dari RA. Baik, perkenalkan saya Angelina, saya ibu dari RA. Baik, saya Salvi Sixta Kamila Iehari sebagai RA. Baik, nama saya Stefania Lorena Hak, saya teman dari RA. Baik, saya Dinda Regina Hera sebagai teman dari RA. Baik, terima kasih saya ucapkan atas pengenalan diri dari pihak-pihak terkait yang telah menghadiri konferensi kasus kita kali ini. Baik, jadi saya ingin menyampaikan bahwa tujuan konferensi kasus kita kali ini adalah kita tidak menyalahkan siapapun. Kita ingin menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak adik teman kita RA ini sendiri. Dan juga mungkin saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini, kita secara adanya kerahasiaan, yang dimana bahwa semua yang Bapak Ibu sampaikan, kemudian dari RA, dari teman Dinda dan Stefania selaku teman RA itu dijaga kerahasiaannya terjamin di sini. Dan juga maka dari itu saya ingin mengajak kita semua untuk berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan juga secara terbuka menyampaikan apa yang ingin disampaikan tanpa adanya intervensi dari saya sebagai pihak guru BK atau konselor. Jadi di sini adalah ruang yang aman dan nyaman untuk kita semua untuk kita menyampaikan segala hal yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh saudari anak teman kita RA ini. Oke, jadi mungkin kita langsung pada konferensi kita. Jadi kira-kira dari RA, mari kita dengarkan terlebih dahulu dari saudari RA. Kira-kira bagaimana, apa yang dirasakan RA dalam situasi ini? Kira-kira apa yang dirasakan? Baik, saya merasa tidak ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Saya hanya ingin seperti teman-teman lain di sekolah. Dulu kelas 10, saya pernah dikucilkan karena penampilan saya yang sederhana. Teman-teman bilang saya tidak pantas bergabung di kelompok mereka karena penampilan saya yang sederhana. Itu sangat tidak menyenangkan dan pengalaman buruk untuk saya. Tetapi sekarang setelah saya punya barang-barang yang bermerek,
saya punya gaya hidup yang mewah, pokoknya saya bergaya begitu, mereka mau menerima saya dan mereka mau berteman dengan saya. Terkait dana beasiswa, itu kan uang saya, jadi terserah saya mau gunakan untuk apa. Terus lagi pula kan Ibu, saya juga tetap bersekolah, saya tidak pernah bolos, maksudnya saya tetap menjalani hidup saya itu dengan biasa-biasanya. Kalau pinjaman online ya Ibu, pinjaman itu kan hanya sementara. Kalau saya punya pekerjaan, saya akan menggantikan uang-uang itu yang saya pinjam. Baik, terima kasih atas kejujurannya dan keterbukaan yang disampaikan dari Era tadi yang disampaikan. Ibu paham apa yang RA rasakan dan juga yang RA sampaikan. Jadi berikutnya kita akan dengarkan dari orang tua RA, dari Bapak Riko terlebih dahulu terkait dengan bagaimana keseharian RA itu di rumah Bapak. Baik, saya Riko sebagai orang tua dari Era. Saya melihat perubahan Era akhir-akhir ini sangat mencolok. Kami sebagai orang tua Era tidak pernah mengetahui bahwa Era melakukan pinjaman online. Saya sebagai kepala keluarga merasa sangat gagal dalam membimbing Era. Dan kami juga akan dengan sungguh-sungguh untuk membantu upaya kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Kami juga akan membantu Era untuk melunasi utangnya dan akan membantu Era untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Riko yang telah menyampaikan bagaimana keseharian RA itu di rumah. Kemudian selanjutnya mari kita dengarkan dari Ibu Angelina selaku orang tua RA juga. Kira-kira Ibu bagaimana keseharian atau perkembangan seperti apa terkait dengan masalah yang dialami oleh RA ini, Ibu? Keseharian Era sendiri di rumah itu tidak banyak berubah. Dia sering membantu saya, membantu pekerjaan rumah dan juga mengurus adik-adiknya. Yang membuat saya heran beberapa bulan belakangan ini, dia sering menggunakan barang-barang mewah seperti tas, HP, dan juga sepatu model terbaru. Nah, ketika saya tanyakan dari mana uangnya dan juga barang-barang itu berasal, dia selalu menjawab itu hadiah dari teman-temannya dan juga hasil tabungan dari beasiswanya sendiri. Saya juga pernah dapat telepon dari nomor yang tidak terkenal untuk menagih hutang kepada RA. Ketika saya tanyakan kepada anak saya, dia selalu menjawab dan menyakalnya bahwa itu nomor salah sambung. Saya sangat khawatir dengan keadaan anak saya, apalagi dia terlibat pinjaman online. Saya tidak mau masa depan anak saya hancur gara-gara terlilit hutang. Baik, terima kasih atas kejujuran dan keterbukaan yang disampaikan oleh Ibu Angelina tadi. Saya menghargai atas kekhawatiran Ibu terhadap anak RA. Terima kasih atas keterbukaannya, atas informasi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya mari kita dengarkan dari Saudari Dinda selaku teman dari RA. Kira-kira bagaimana pengalaman Saudari Dinda, teman Dinda dengan RA belakangan ini? Baik Ibu, saya Dinda sebagai teman dari RA. Saya sudah lama berteman dengan RA Ibu. Kami berteman sejak kelas 10 Ibu. Memang belakangan ini RA sering meminjam uang Ibu. Biasanya dia meminjam dari 20 sampai 50 ribu Ibu untuk itu biaya transportasi dan untuk jajan Ibu. Tapi akhir-akhir ini dia mulai meminjam dengan jumlah yang sangat besar Ibu. Biasanya dia meminjam 500 ribu untuk membeli barang yang sedang diskon dan untuk barang-barang lainnya Ibu. Saya sangat khawatir dengan keadaan RA saat ini Ibu. Dan bahkan dia juga pernah menawarkan saya untuk menggunakan aplikasi pinjaman online. Tetapi saya menolaknya karena mengetahui resiko yang akan saya dapatkan nanti. Jadi untuk itu saya sangat khawatir dengan kondisi saat ini, kondisi RA saat ini, Bu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Dinda yang telah menyampaikan informasi terkait pengalamannya bersama RA belakangan ini, dan saya menghargai atas keterbukaan dan juga atas segala kejujuran yang disampaikan tadi.
Baik, berikutnya mari kita dengarkan dari Saudari Stefania yang juga merupakan teman dekat dari RA. Kira-kira bagaimana pengalaman adik bersama RA dalam kesehariannya di sekolah maupun di luar? Kira-kira bagaimana pengalaman bersama teman RA? Baik, saya teman dari RA, saya kurang sering dipinjami uang oleh RA, tapi saya melihat perubahan sikapnya yang cukup drastis. Dia lebih tertutup dan terlihat selalu terburu-buru. Dia jarang sekali bergabung dengan kami dan anak-anak yang lainnya. Dia lebih memilih bergaul dengan anak-anak yang populer seperti yang dikatakan oleh teman Dinda. Saya sering melihat dia gonta-ganti tas dan sepatu. Dan itu menggunakan barang-barang mewah. Saya sangat khawatir dengan keadaan RA sekarang. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dari teman Saudari Stefania. Saya menghargai atas terbukaan dan juga kekhawatiran dari Saudari Stefania terhadap teman RA dalam situasi seperti ini. Saya menghargai segala kekhawatiran dari berbagai pihak terkait hal ini. Kemudian sekarang saya kembalikan kepada RA. Kira-kira bagaimana pendapat RA terkait dengan segar kekhawatiran dan juga apa yang telah disampaikan tadi. Kira-kira apa yang RA rasakan? Baik, saya tidak tahu kalau orang tua saya, teman-teman saya begitu khawatir tentang keadaan saya. Saya hanya ingin diterima oleh teman-teman di sekolah. Saya tidak ingin merasakan sakit ketika dikucilkan seperti dulu kelas 10. Tapi saya juga tidak bermaksud membuat orang tua saya khawatir, teman Dinda, teman Stevi juga direpotkan. Saya bingung harus bagaimana sekarang dengan hutang-hutang saya dari aplikasi pinjaman online yang terus menagih dengan bunga-bunga yang juga semakin naik. Baik, terima kasih atas segala informasi dan juga atas segala perasaan yang telah diungkapkan dari Saudari RA, informasi terkait masalahnya dan juga kekhawatiran yang ia rasakan terkait dengan hutang-hutangnya. Jadi dari yang disampaikan dari berbagai pihak terkait yang disampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa masalah yang dihadapi dari RA ini sangat cukup serius ya untuk kita cari solusi yang tepat. Dari masalah perilaku konsumtif, kemudian yang kedua penyalahgunaan dana beasiswa, terlibat pinjaman online dan juga tentang peminjaman uang terhadap teman-teman yang merupakan masalah yang cukup serius dan harus ditindak secara responsif untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi yang berikutnya kita akan menemukan atau merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah dari RA ini dalam situasi seperti ini. Jadi saya ingin bertanya kepada kita yang hadir hari ini, kira-kira solusi apa yang mungkin membantu RA untuk mengatasi situasi ini? Dari orang tua RA, mungkin dari Bapak RA terlebih dahulu, kira-kira hal-hal seperti apa atau rencana seperti apa yang ingin Bapak lakukan atau terapkan untuk membantu RA menghadapi situasi seperti ini? Baik Ibu, saya sebagai kepala keluarga, saya akan lebih terlibat aktif lagi dalam mengawasi RA dan mengatur keuangannya. Saya juga akan berusaha untuk menciptakan lingkungan keluarga yang lebih nyaman lagi untuk RA bisa bercerita tentang masalah yang dihadapi RA. Dan saya juga akan berusaha untuk membantu melunasi hutang RA dengan cara mencari penghasilan tambahan, karena mau bagaimanapun RA tetap anak saya. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rencana yang ingin Pak terapkan untuk membantu RA dalam mengatasi masalah dalam kesehariannya. Baik, berikutnya kita mari dengarkan dari orang tua RA, dari Ibu Angelina. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan, rencana apa untuk membantu RA mengatasi situasi seperti ini? Baik, kalau dari saya sendiri, saya akan lebih terbuka berkomunikasi pada RA dan juga penggunaan uang bijak. Meskipun keterbatasan ekonomi kami, saya akan membantu RA semampu saya
Dan saya juga akan memperhatikan perubahan perilaku dari RA sendiri dan juga mendukungnya untuk fokus pada pendidikannya daripada penampilan fisik. Baik, terima kasih atas penyampaian rencana-rencana dari Bapak Ibu selaku orang tua RA yang tadi disampaikan. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting ya Bapak Ibu untuk mengatasi RA dalam masalah seperti ini dan untuk mencapai perkembangan positif arah ke depannya bagi RA. Kemudian mari kita dengarkan juga dari Saudari Stefania dan Saudari Dinda, teman dekat dari RA. Kira-kira dari Saudari Dinda terlebih dahulu, mari kita dengarkan kira-kira bagaimana atau hal apa yang mungkin rencana konkret yang mungkin mau dilakukan untuk mengatasi masalah dari RA atau mungkin membantu RA untuk menghadapi situasi seperti ini. Baik Ibu, saya sebagai teman baik dari RA, saya akan membantu RA. Di sini saya tidak akan lagi meminjamkan uang untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi saya akan selalu mendukung RA dan membantu RA ketika dia memerlukan dalam waktu yang mendesak. Yang berikut, saya akan mengajak kembali RA untuk bergabung di klub debat karena dulu dia sangat berbakat di situ Ibu. Yang terakhir saya akan mengajak RA untuk tidak lagi terlena dalam pembelian barang-barang diskon Ibu. Baik, terima kasih atas rencana yang ingin disampaikan untuk membantu RA mengatasi situasinya saat ini. Kemudian berikutnya mari kita dengarkan dari Stefania juga selaku teman dekat dari RA. Kira-kira hal apa yang mungkin Stefania mau berikan atau lakukan untuk membantu RA dalam mengatasi atau menghadapi situasi yang masalah yang dihadapi saat ini. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Sama seperti disampaikan teman Dinda, saya sependapat dengan apa yang disampaikan teman Dinda. Saya akan mencoba memperhatikan RA dan mengajaknya beraktivitas positif, mungkin mengerjakan tugas sekolah bersama. Saya ingin mengingatkan RA untuk bergaul tanpa melihat popularitas seseorang ataupun dari barang-barang mewah yang dia pakai. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda dan Saudari Stefania yang telah menyampaikan rencana-rencana yang mau dilakukan untuk membantu teman RA mengatasi masalahnya ini. Jadi dukungan teman sebaya itu sangat penting ya, sangat suportif untuk membantu RA mengatasi situasinya dan juga bagaimana agar RA ini bisa berubah lebih baik lagi dengan adanya dukungan teman sebaya ini. Baik, terima kasih atas yang disampaikan dari berbagai pihak, dari orang tua RA, kemudian dari Saudari Stefania dan Saudari Dinda selaku teman RA yang tadi disampaikan. Kini saya kembalikan kepada RA, kira-kira bagaimana rencana-rencana tersebut, kira apa yang RA rasakan, kemudian kira-kira apakah RA berkomitmen menjalani proses konseling untuk bagaimana menemukan solusi dan juga mengelola manajemen keuangan lebih baik lagi untuk komitmen mengikuti proses konseling. Ya Ibu, saya tidak ingin membuat orang tua, teman-teman saya khawatir dan merasa terbebani. Saya juga takut dengan hutang-hutang saya yang semakin menumpuk. Saya ingin berubah, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya berharap Ibu, orang tua, dan teman-teman bisa membantu saya. Komprehensif bagaimana masalah terkait dengan masalah yang tadi disampaikan supaya kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh RA saat ini. Baik, mungkin saya ingin menyampaikan juga bahwa dari Bapak Ibu orang tua RA, jadi kita semua punya kesempatan, punya secara rinci langkah-langkah yang kita setujui itu apakah semuanya berkomitmen untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah kita sampaikan semuanya tadi. Setuju Ibu. Baik, terima kasih atas segala komitmen yang pernyataan tadi disampaikan bahwa kita semua sama-sama setuju untuk mendukung RA mengatasi masalahnya. Jadi ingatlah bahwa kita di sini tidak menyalahkan siapapun, kita tidak mencari masalah dari RA, tapi kita mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi RA. Ingatlah juga bahwa dari di sini sangat
dibutuhkan dukungan ya dari orang tua RA, Bapak Ibu bisa mendampingi RA, kemudian juga dari teman Dinda Stefania bisa memantau juga perkembangan RA, dan juga saya akan memonitoring secara berkala bagaimana perkembangan RA terkait dengan rencana yang telah kita lakukan saat ini yang telah disampaikan tadi. Baik, mungkin dari RA, mungkin saya ingin menyampaikan kepada RA bahwa RA tidak sendiri. Di sini ada orang tua RA, ada teman RA, dan juga saya sebagai guru BK yang akan mendampingi RA untuk mengatasi masalah yang dihadapi RA. Jadi jangan segan-segan ya untuk datang mau konsultasi, dan juga kita akan bersama beberapa minggu ke depan untuk menjalani konseling individual supaya mencapai perkembangan positif untuk RA ke depannya. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita pada konferensi kasus kali ini. Baik, tadi kita telah memulainya dengan doa, sekarang kita menutupnya juga dengan doa untuk konferensi kasus kita kali ini. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa, dan marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi dan keaktifan keterbukaan yang telah disampaikan dari Bapak Ibu selaku orang tua RA, dan juga dari teman Stefania dan saudari Dinda, teman dekat RA, dan juga RA secara pribadi. Ibu ucapkan limpah terima kasih karena telah menjalani proses konferensi kasus ini dengan baik, dan juga telah menemukan apa yang menjadi masalah utama. Kemudian tadi sudah disampaikan rencana, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, dan juga semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan dan diberi kesehatan yang baik dalam segala kerjaan dan urusan kita. Semoga apa yang kita mau capai dalam tujuan ini dapat memberi arah yang baik untuk RA sendiri dan untuk kita semua juga ya. Oke, baik, terima kasih pada hari ini, dan juga selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, mari. Terima kasih.